Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisis buku guru yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Sandy Triansah, yang kedua ada Husni Aulia, yang ketiga ada Ersa Prima, dan yang keempat ada Salsabila, dan yang kelima ada Regisa Aulia. Sebelumnya materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Salsabila. Salsabila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Aspek yang dianalisis yang pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Di setiap pembelajarannya itu sudah sesuai. Semua pembelajaran yang ada di subtema 1 sudah sesuai dengan SKS. Pada buku siswa ini, hal ini terlihat pada tema 1, subtema 1, mulai dari pembelajaran 1 sampai 6, telah sesuai. Pada pembelajaran 1 dan 2, yang berkesan dengan ilmu pengetahuan bahwa terdapat keberagaman dan di Indonesia yang ditunjukkan melalui gambar dan cerita pawai budaya. Sedangkan pada pembelajaran 3 tentang keberagaman budaya di negara kita yang ditunjukkan dengan pengenalan permainan tradisional yang ditunjukkan dalam penyelesaian singkat dan gambar ilustrasi. Pembelajaran keempat ada kain tradisional yang ada di Indonesia. Yang kelima serta keenam itu ada suku di Indonesia. Contohnya ada suku Minang yang ditunjukkan pada gambar di buku siswa. Aspek yang kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Semua pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Materi di buku siswa ini sudah sesuai, dapat dilihat dari pembelajaran 2, siswa mengidentifikasikan keberagaman seperti perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, dan lainnya. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dilihat dari buku siswa dari kelas 4, tema 1, subtema 1, pada pembelajaran 3, terdapat dan sesuai dengan kompetensi dasar. Salah satunya kegiatan percobaan mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, serta menyajikan hasil laporan percobaannya. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan tema. Dari pembelajaran 1 sampai dengan 6, itu sudah sesuai. Dapat dilihat dari pembelajaran 1 seperti keberagaman alat musik tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang kelima, ada kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Dari pembelajaran 1 sampai dengan 6 itu sudah sesuai. Untuk alokasi waktu tidak ditampilkan di buku siswa. Yang tahap ke-6 ada aspek ke-6 ada tahap pembelajaran. Dari pembelajaran pertama sampai 6 itu sudah sesuai. Yaitu ada pengenalan materi seperti apersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran serta simpulan.
Yang pertama ada pengenalan materi. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu jadi kayak mulai masuk pembelajarannya. Kalau misalnya tadi yang pengenalan materi itu kayak masih ngejelasin mau guru itu mau ngejelasin apa. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan harus menganalisis, memahami dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Yang ketujuh, ada kemenarikan materi untuk peserta didik. Dari pembelajaran pertama sampai ke-6 itu sudah sesuai. Materi yang disajikan dan dari teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai. Yang ke-8, ada penerapan pendekatan saintifik. Itu dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang ke-9, ada ketersediaan latihan dan soal dan latihan. Itu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai karena tiap pembelajaran itu pasti akhirnya selalu diberi latihan. Yang ke-10, kolom interaksi antara siswa dengan orang tua. Itu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai karena pasti si siswa itu akan berinteraksi dengan orang tuanya untuk istilahnya bisa jadi kayak mempraktekkan apa yang tadi di sekolah diajarkan atau enggak meminta bantuan setidaknya gitu sedikit sama orang tua tentang latihan-latihan soal yang telah gurunya berikan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsabila yang telah menyampaikan hasil analisisnya. Selanjutnya, saya sendiri akan menyampaikan hasil analisis buku guru subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Di sini dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang pertama, kesesuaian dengan standar lulusan. Buku guru tema 1, subtema 1 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Hal tersebut terlihat pada tema 1, subtema 1 mulai dari pembelajaran 1 sampai 6 telah mampu membuat standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi ini. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah sesuai dengan kompetensi inti. Misalnya memiliki sikap peduli dan tanggung jawab terhadap keluarga, teman maupun tetangga. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Lihat dari buku guru kelas 4, tema 1, subtema 1 pada pembelajaran, terdapat yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada buku guru kelas 4, tema 1, subtema 1, untuk cakupan materinya terdapat fokus mata pelajaran pada setiap pembelajarannya. Yang kelima, kedalaman materi ditinjau dari pola pikir, temuan, dan karakteristik siswa. Materi yang terdapat pada buku guru kelas 4, tema 1, subtema 1 sesuai dengan karakteristik siswa dan kedalaman materi yang ditinjau dari pola pikir keilmuan. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku guru dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengalaman materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, apersepsi. Gambar di bawah ini menunjukkan tentang kegiatan yang akan dilakukan siswa terhadap materi dalam pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang
bertujuan untuk pengembangan sikap pengetahuan diri dari keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahap kompetisi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Yang ketujuh, penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Pada buku guru kelas 4 menggunakan penerapan model pembelajaran tematik terpadu, yang dimana adanya perpaduan mata pelajaran dalam setiap pembelajaran yang disajikan pada tema 1, subtema 1. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pada buku guru kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu guru untuk membuat siswa menjadi paham. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, ayo membaca, ayo bermain peran, ayo memulai, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan autentik. Penilaian autentik adalah pengakuan yang bermaksud secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ramah, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada buku guru kelas 4, tema 1, subtema 1, pada setiap pembelajarannya terdapat informasi berupa penilaian autentik dari tiap kegiatan pada setiap mata pelajarannya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ersa Prima. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis buku siswa kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Aspek yang dianalisis yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan standar kompetensi lulusan. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan di setiap pembelajarannya, mengenai gambar yang menunjukkan suasana kebersamaan dan keberagaman. Contohnya pada pembelajaran 1. Secara garis besar, siswa sudah tahu akan keberagaman dan kebersamaan dengan perbedaan yang ditunjukkan di dalam gambar. Yang kedua, kesesuaian materi dengan kompetensi inti. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai dengan kompetensi inti. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan kompetensi inti. Contoh pada pembelajaran 2 dicantumkan setiap poin yang ada pada kompetensi inti. Untuk aspek yang ketiga, yaitu kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, dilihat dari buku siswa tema 1, subtema 2, untuk setiap pembelajarannya, materinya sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Terdapat materi yang sesuai dengan perkembangan kognitif pada siswa dan berhubungan dengan kompetensi dasar. Lalu, aspek yang keempat yaitu kesesuaian materi dengan tema. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Isi materi dari buku siswa kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman, sudah sesuai dengan namanya. Karena di setiap pembelajaran memuat poin-poin seperti dari judul, tema, dan subtemanya. Contohnya terdapat dalam teks yang ada pada pembelajaran 4. Yang kelima, kecakupan materi dan konsep yang esensial serta alokasi waktu.
Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah sesuai pada tema 1, subtema 2, materi yang disajikan memiliki konsep akan suatu keberagaman budaya yang menjadikannya esensial. Mengenai alokasi waktu sendiri, itu tidak terdapat dan tidak ditampilkan di dalam buku siswa. Untuk aspek yang keenam, yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Untuk pembelajaran 1 dan sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Tahapan pembelajarannya dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apersepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 1 hari. Untuk pengenalan materi itu digunakan sebagai pengantar pembelajaran. Untuk kegiatan inti pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik yang bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajarannya kontekstual. Yang terakhir itu kesimpulan, yaitu materi dalam buku siswa tema 1 subtema 2 dengan pembelajaran 6, yang dimana siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Aspek yang ketujuh yaitu keterpaduan kompetensi atau aspek. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa dan memiliki keterpaduan. Lalu selanjutnya, yang ke-8 yaitu pendekatan saintifik. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Lalu adanya ketersediaan soal dan juga latihan di setiap pembelajaran. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misal, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan juga kegiatan yang lainnya. Untuk aspek yang ke-9, yaitu penilaian autentik, itu untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai, sudah terdapat penilaian autentik di dalam buku siswanya. Lalu relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Yang ke-10 yaitu kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai adanya kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Lalu kegiatan bersama orang tua terdapatnya di akhir pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Ersa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Husni Aulia. Kepada Husni, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menguraikan hasil dari analisis mengenai buku guru kelas 4 tema 1 subtema 2. Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar 3 dan 4 pada semua mata pelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Hanya saja untuk alokasi waktu tidak dicantumkan karena tergantung dari masing-masing guru dalam melaksanakannya. Subtema 2 dijabarkan ke dalam 6 pembelajaran dan setiap pembelajaran memuat
beberapa materi pembelajaran. Berikut uraian materi yang terdapat dalam setiap pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran 1 ada membaca teks, menulis gagasan pokok dari teks yang dibaca, lalu mendokumentasikan hasil kegiatan dan dikirimkan kepada guru. Yang kedua, pembelajaran 2, teks bacaan, tong sampah gotong royong, serta latihan dan soal. Yang ketiga, pembelajaran 3, membuat peta pikiran tentang indera pendengar, dan membuat percobaan tentang sumber bunyi. Yang keempat, pembelajaran 4, membaca teks, perbedaan bukanlah penghalang, lalu menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya, mencari contoh kerja sama di lingkungan, dan mengerjakan soal tentang pecahan. Yang kelima, pembelajaran 5, menggambarkan hari besar umat keagamaan, membaca teks, dan menjawab soal sesuai teks yang dibaca. Dan yang keenam, pembelajaran 6, mengamati dan membaca teks tentang perbedaan, mencoba mempraktekkan cara berlomba bakyak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Husni Aulia. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Regisa. Kepada Regisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis buku kelas 4, tema 1, subtema 3. Yang ke-1 yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Isi materi dari seluruh buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3 telah memenuhi kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan karena buku siswa ini disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Bisa dilihat di buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Seluruh materi yang terdapat di dalam buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3, telah memenuhi kompetensi inti yang tercantum di seluruh materi buku siswa. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Isi dari materi yang terdapat di dalam tema 1, subtema 3, dan seluruh pembelajaran yang terdapat di subtema 3 telah sesuai dengan kompetensi dasar yang berlaku. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan tema. Di dalam buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3, isi dari materi yang terdapat di seluruh pembelajarannya telah memenuhi dan telah adanya kesesuaian materi dengan tema. Contohnya yaitu terdapat di dalam buku kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 yang membahas tentang permainan engklek. Kesesuaiannya dengan materi dengan tema yaitu di dalam permainan engklek ini pasti dimainkan secara bersama-sama. Dan dengan itu akan timbulnya rasa indahnya kebersamaan. Yang kelima yaitu kecakupan materi. Kecakupan materi ini ditinjau dari dua aspek yaitu cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Konsepan materi dan alokasi waktu telah memenuhi isi dari materi telah memenuhi keseluruhannya, tetapi untuk alokasi waktunya itu bisa dilihat dari jadwal pelajaran dan RPP yang dibuat oleh seorang guru kelas. Yang keenam yaitu kedalaman materi. Kedalaman materi pun dilihat dari dua aspek yaitu pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Isi dari materi yang terdapat di dalam buku siswa kelas 4,
tema 1, subtema 3 telah memenuhi keduanya. Yang ketujuh yaitu keterpaduan kompetensi atau aspek. Keterpaduan kompetensi atau aspek yang terdapat di dalam buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3 dengan telah sesuai keseluruhan pembelajarannya. Yang kedelapan yaitu penerapan pendekatan saintifik. Seluruh isi materi yang terdapat di dalam buku siswa kelas 4, subtema 3 telah memenuhi pendekatan saintifik ini dengan adanya kata-kata ajakan seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo renungkan, dan yang lainnya. Yang kesembilan yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik yang terdapat di buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3, keseluruhannya telah memenuhi seluruh aspeknya dengan adanya latihan-latihan yang terdapat di seluruh pembelajarannya. Yang ke-10 yaitu kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Di dalam buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 3, di setiap akhir pembelajarannya terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Terima kasih. Terima kasih kepada Regisa. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Husni Aulia. Kepada Husni, saya persilakan. Di sini saya akan menguraikan beberapa poin dari analisis buku guru tema 1 subtema 3. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Contohnya pada buku siswa pembelajaran 2 telah mampu membuat standar yang ditetapkan seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenan dengan ilmu pengetahuan mengenai gambar yang menunjukkan keberagaman rumah-rumah adat di berbagai pulau Indonesia. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Keseluruhan materi yang terdapat di dalam buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 3 telah memenuhi kompetensi inti yang terdapat di buku guru. Misalnya, dalam setiap pembelajaran, murid terdapat kegiatan memahami pengetahuan faktual dengan cara memahami, melihat, atau mendengar tentang pembelajaran di buku siswa kelas 4. Lalu yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Seluruh materi telah sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum di dalam buku guru. Terima kasih. Terima kasih kepada Husni. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ersa. Kepada Ersa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Husni. Aspek yang dianalisis yang keempat yaitu kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan juga alokasi waktu. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai isi dari materi yang terdapat pada tema 1, subtema 3 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis. Lalu, poin yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau pada pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Isi dari materi yang terdapat dalam tema 1, subtema 3 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis, tetapi untuk alokasi waktunya sendiri tidak dicantumkan. Poin yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Materi dan isi yang terdapat dalam tema 1, subtema 3 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis. Terima kasih. Terima kasih kepada Ersa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Poin ke-7, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6.
sudah sesuai. Isi dari materi yang terdapat dalam tema 1 subtema 2 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis. Poin 8, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Isi dari materi yang terdapat dalam tema 1 subtema 2 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis. Poin ke-9, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Isi dari materi yang terdapat dalam tema 1 subtema 2 sudah sesuai dengan aspek yang dianalisis. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 2 metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Meskipun metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dan daripada siswanya, tetapi metode ini masih sering dilakukan hingga sekarang. Yang kedua itu ada metode inquiry. Metode inquiry ini menurut Jauhar tahun 2011, inquiry berasal dari kata to inquiry yang berarti ikut serta atau terlibat dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan, di mana inquiry juga dapat diartikan sebagai suatu proses bertanya dan mencari tahu jawaban yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry ini bertujuan memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual dan keterampilan proses sains siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsabila. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Regisa. Kepada Regisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran discovery. Metode pembelajaran discovery adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat utama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran percobaan. Metode percobaan bisa dikatakan eksperimen, merupakan metode pembelajaran yang dalam penyajiannya atau pembahasannya materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Dan pembelajaran percobaan ini melibatkan langsung siswa ikut andil dalam kegiatan proses belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Regisa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.